pagi ini mau bergabung bersama SWA untuk berbagi mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di Agricon Group seperti itu ya Pak. Nah, mungkin kita mulai dari Pak Harlan dulu. Gimana Pak waktu awal Agricon mulai merumuskan dan menerapkan dan akhirnya mengimplementasikan protokol kesehatan di lingkungan Agricon Group? Oke, terima kasih Mbak Lili atas kesempatannya dan terus terang memang kami cukup bangga juga diundang sama SWA. Jadi menjawab pertanyaannya Mbak Lili, kami boleh dibilang sangat responsif terhadap pandemi yang sudah kita hadapi saat ini. Malah sebelum datang ke Indonesia, waktu itu sekitar bulan Maret ya, bulan Februari itu kan Asia sudah mulai muncul ya Mbak. Jadi per Februari pun kita sudah mulai antisipasi, karena kebetulan kami Agricon Group ini memiliki banyak prinsipal dari berbagai negara, khususnya mungkin dari Jepang, dari Cina, dari Thailand, yang memang kami mendapatkan kunjungan ataupun kami yang harus ke sana. Jadi mau tidak mau kami harus menyikapinya. Jadi di bulan Februari pun kami sudah membuat memo ya bagaimana kita mencoba menerapkan, seperti contohnya kita batalkan kunjungan kita yang biasanya setiap di awal tahun itu kita ada kunjungan ke Jepang, kita batalkan, kita putuskan. Kebetulan kita ada Om Ahmad, mohon maaf kita di Agricon ini tidak menggunakan Bapak dan Ibu, tapi menggunakan Om dan Tante. Jadi kebetulan kami di Agricon Group itu udah ada Head of QHSE Mbak Lili, yaitu Quality, Health, Environment, sama Safety. Nah karena memang kita itu sudah divisi gitu Kak? Kenapa? Itu apakah sebuah divisi gitu di dalam grup? Ya, di posisi. Jadi memang kita sudah ada posisinya, ada departemen khusus namanya QHSE. Jadi memang itu di awal sudah ada. Nah karena memang kita sudah punya departemen itu, kita langsung tunjuk Om Ahmad sekaligus sebagai ketua Satgas COVID. Nah dari situ kita langsung membentuk grup WA yang diisinya oleh Om Ahmad, presiden kami, vice presiden kami, lalu ada HRD juga, ada GA. Nah disitulah kami merumuskan segala sesuatu halnya dan kita selalu menyikapinya dengan perkembangan yang ada di negara ini ya. Jadi bagaimana pemerintah mengeluarkan statementnya ya. Nah dari situlah dirumuskan dan mulailah dikirimkan semacam memo-memo. Mungkin dari Om Ahmad mau menambahkan Om? Ya, jadi memang waktu itu saya diberikan amanat untuk melid ya, mengkoordinasikan mengenai penanganan pencegahan COVID di Agricon Group ini. Tujuannya memang kita mengantisipasi secepat mungkin potensi-potensi apapun itu terkait COVID. Antara lain kita menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait waktu itu ya. Dalam tahap pertama Indonesia menyatakan darurat COVID, kita langsung menjalin komunikasi dengan dinas kesehatan setempat, kemudian juga dengan dokter-dokter yang memang kita sudah punya hubungan baik dan lain sebagainya. Untuk di internal Agricon sendiri, manajemen berkomitmen sangat tinggi untuk menjamin bahwa pencegahan COVID ini berjalan secara optimal. Seperti itu, Mbak. Agricon sendiri kan yang saya tahu pastinya punya representatif ada di daerah-daerah seperti itu juga kan ya Pak? Nah itu bagaimana sosialisasi dan implementasi? Jadi saat ini Agricon itu mencakup satu holding company dengan 4 anak perusahaan Mbak Lili. Jadi kalau di Bogor itu kita ada 3 site ya, yaitu di head office kita ada sekitar 90 orangan ya. Lalu di pabrik di Wanaherang kita ada sekitar 110 orang. Lalu kita di Sentul ada Asabi ya, itu greenhouse kita ya, itu ada sekitar 20 orang. Lalu di Jakarta kita ada sekitar 70 orangan.
Nah, di lapangan itu hampir seluruh Indonesia, kecuali mungkin Papua, kita ada sekitar total panel sama Aci sekitar berapa ya? 250. Jadi total karyawan kita ada sekitar 450-an, Mbak Lili. Nah, tadi yang seperti saya sudah jelaskan bahwa Ahmad selaku satu pintu ya, yang kita memang sebelum COVID pun kita ada satu grup WA besar, Mbak Lili. Jadi itu hampir semua karyawan dari ada sekitar 200-an ya, ada 200-an di grup WA itu yang memang sudah mencakup dari seluruh bagian ya, dari GM-nya, dari supervisor-nya, dari manajernya dan lain-lain. Nah, di situ udah kita mulai langsung perintahkan atau instruksikan, pokoknya tidak ada satupun yang boleh mengeluarkan isu ya terhadap COVID ini kecuali difilter dulu sama Satgas. Karena kita nggak pengen kan semua karyawan, ada berita ini, nanti ada obat ini, ada virus inilah, ada apa. Jadi kita benar-benar sudah larang ya, di hari pertama ketika memo muncul, semua harus, kalau misalnya ada berita apapun juga, lariin dulu ke Satgas, nanti Satgas yang filter, baru dirilis di grup itu. Nah, setelah itu kita cari kerjasama kayak kemarin tuh kita bikin pertama kali webinar atau employee session. Nah, jadi kita ada 3 event. Pertama webinar internal yang dengan salah satu rumah sakit yang ada di Bogor. Nah, dokternya itu yang menjelaskan ya apa itu pandemi, apa itu corona dan lain-lain, cara ininya dan lain-lain. Lalu kita juga sempat kerjasama juga salah satu laboratorium terkenal ya, yang kita juga minta mereka juga menjelaskan. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu pada saat awal-awal itu kan susah ya Mbak, waktu itu kita nyari sanitizer mahal, lalu kita nyari disinfektan mahal gitu ya. Nah, kebetulan karena kita adalah pabrik chemical, kita langsung bikin sendiri ya, untuk konsumsi kita sendiri. Tentunya kita nggak jual ya, tapi benar-benar kita konsumsi sendiri, kita kasih gratis tuh Mbak ke seluruh karyawan. Yang penting aman dulu, semua karyawan punya disinfektan sendiri, semua karyawan punya hand sanitizer sendiri. Lalu Om Ahmad bikin protokolnya, ya, bikin prosedurnya, bagaimana cara melap rumah lah, bagaimana cara disinfeksi dan lain-lain. Lalu berikutnya kita masker juga kita sediain semua. Ya, masker kita sediain semua, teman-teman produksi kita juga tambahin vitamin. Intinya edukasi dan sekalian wujud nyata bagaimana Agricon benar-benar merasa bahwa karyawan ini menjadi bagian yang penting, dan bagaimana teman-teman karyawan ini tetap selamat, tetap aman, ya, supaya apa? Ya, balik lagi, rasa kepercayaan ini yang akan kita bangun dulu, Mbak Lili, gitu. Ketika rasa percaya ini terbangun, ya, komunikasi akan semakin lancar. Jadi memang kebetulan kami ini walaupun ada jumlah karyawan tadi 450, kedekatan kita antara manajemen sama karyawan tuh dekat banget, ya, luar biasa banget, gitu ya. Jadi apa ya, enak aja gitu Mbak. Jadi setiap hari itu kita memang apa ya, rutin berkomunikasi, ya, rutin berhahaha gitu ya. Dan basis itu yang menimbulkan kita cara komunikasi kita, sosialisasi kita, kami harus akui dan kami bangga, kami enak lah menjalaninya. Mungkin Om Ahmad mau tambahin? Ya, jadi memang komunikasi kita itu didasari oleh kekeluargaan. Jadi memang saya diberikan tugas untuk mengkoordinasi mengenai penanganan COVID di Agricon ini agak dipermudah dengan cara komunikasi di Agricon yang sudah semuanya serba terbuka. Jadi semua karyawan ini terbuka sekali. Jadi mereka memberikan informasi apapun yang mereka alami di wilayahnya masing-masing kepada kami, kepada saya, untuk ya tadi satu pintu itu tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan semuanya dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi seperti disampaikan oleh Om Harlan, kita tidak ingin semuanya serba panik. Jadi gugus tugas yang dibentuk
di Agricon ini memang tujuannya adalah untuk menenangkan karyawan pada pertamanya itu, agar karyawan mendapatkan informasi yang tepat, tidak menerima atau menyebarkan informasi hoax, dan itu juga mendukung. Alhamdulillah sampai saat ini karyawan kita terbukti semuanya sampai sekarang operasional kita berjalan dengan baik ya Om. Jadi komunikasi berjalan terus, dan apapun yang disampaikan oleh tim Satgas diterima dengan baik oleh seluruh karyawan. Ini apakah seluruhnya masih bekerja di kantor atau ada kebijakan WFH gitu Pak? Oke, jadi balik lagi kami mengikuti dari instruksi pemerintah setempat yang berlili. Jadi kadang-kadang kan Jakarta memiliki aturan yang berbeda, di Bogor, dan hampir di seluruh kota kita memiliki perwakilan. Jadi kami menyesuaikan dengan aturan daerah masing-masing. Ya. Walaupun mungkin kami menganggapnya kalau misalnya memang ada yang memang bisa kita lakukan dengan inisiatif kita sendiri, kita lakukan. Tapi secara prinsip social distancing, ya, bagaimana kita areanya itu jangan berdekat-dekatan, ya, itu tetap kita lakukan. Gitu. Nah, ditambah juga balik lagi mungkin masing-masing atasan ini, karena tadi kami menganggap bahwa Satgas ini kan hanya beberapa orang saja, ya, dalam arti kata hanya sekitar 4 orangan, ya, di dalam tempat negara saya kan nggak bisa berjalan sendiri. Jadi kami punya struktur organisasi dari Satgas itu di masing-masing, kita di pabrik juga ada strukturnya Satgas, di Asabi juga ada, di lain juga ada. Nah, mereka yang akan mengkomunikasikan ke anak perusahaannya masing-masing. Nah, setelah itu atasannya pun misalnya GM punya bawahan siapa, manajer punya bawahan siapa. Nah, mereka yang nanti memutuskan. Ya, misalnya contoh ada National Sales Manager kita yang memang boleh dibilang mau WFO pun, mau WFH pun tetap bisa menjalankan roda operasionalnya. Ya sudah, silakan di rumah saja. Tapi ada juga yang memang mau tidak mau harus ngantor ataupun harus ke pabrik. Nah, di situ adanya protokol-protokol yang memang kami secara ketat kami lakukan. Jadi semuanya kasuistis yang Mbak Lili ya. Jadi tadi selain aturan daerah kita ikuti, ya tapi kita juga ada internal decision yang kita lakukan, tapi tetap menjaga dari protokol kesehatan. Ya. Mengenai WFH, WFO ya, jadi kita memang sudah mengaturnya ya. Jadi kita memberikan kewenangan kepada pimpinan-pimpinan unit bisnis untuk menentukan apakah karyawan di wilayah kerja tersebut diperlukan untuk WFH atau WFO, itu tergantung dengan tingkat resikonya. Kita selalu menilai karyawan ini, resikonya karyawan masuk kerja atau di rumah saja, itu kita menggunakan namanya self assessment resiko COVID. Jadi kita menggunakan sistem terpusat, kita menggunakan Google Form. Jadi semua karyawan itu wajib mengisi Google Form untuk menilai tingkat resikonya. Jadi karyawan tersebut apakah beresiko tertular COVID ataukah tidak, apakah beresiko menularkan kepada rekan kerja yang lain atau tidak. Nah, dari situ pimpinan-pimpinan terkait bisa melihat, memantau apakah karyawan yang terkait tersebut harus dirumahkan, dalam artian dirumahkan ini bekerja dari rumah, atau diperkenankan masuk kerja. Jadi kita melakukan self assessment tersebut juga. Juga kita melakukan pemantauan kesehatan harian seluruh karyawan setiap harinya. Jadi kita mewajibkan setiap karyawan mengisi formulir pemantauan kesehatan harian juga melalui online ya, Google Form. Ini nanti dipantau bisa oleh setiap pimpinan terkait, melihat kesehatan harian karyawan tersebut dari suhu tubuhnya, dari apakah mereka ada kemungkinan kontak dengan positif COVID dan lain sebagainya. Dari harian tersebut kita bisa memantau hari per harinya karyawan kita sakit atau tidak. Kalau kita melihat karyawan yang sakit, kita
ambil kebijakan ya Om ya. Jadi setiap karyawan yang sakit kita wajibkan untuk istirahat di rumah dan bekerja di rumah. Jadi kita larang untuk masuk kerja setiap karyawan yang ada indikasi sakitnya apapun itu. Jadi ini untuk mengantisipasi hal terkecil pun kita antisipasi sehingga tidak menularkan penyakit termasuk COVID di dalamnya seperti itu.